Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas teori bahasa dan otomata tentang konteks free grammar dan bentuk normalnya dari penugasan dosen pengampu Pak Priyo. Selanjutnya kita akan memperkenalkan diri. Untuk anggota kelompok ini, yang pertama beranggotakan Arifah Alif Malica Khairunisa, yang kedua Atika Resti Rahmanda, yang ketiga Aulia Kavita Putri, yang keempat Dimas Wahyu Hadianto, yang kelima Zara Zetira Putri. Untuk selanjutnya, untuk materi akan dijelaskan oleh Atika. Silahkan. Oke, yang pertama adalah pengertian dari CFG, atau kita sebut dengan konteks free grammar. Konteks free grammar adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya, yang dituliskan dalam 4 komponen atau tuple, yaitu V, T, S, dan P. Di mana V adalah himpunan berhingga yang disebut variabel, T adalah himpunan hingga terlepas dari V disebut dengan terminal, P adalah seperangkat aturan yang terbatas, dengan setiap aturan menjadi variabel dan string variabel serta terminal. Dan S adalah variabel awal. Selanjutnya adalah tujuan dari CFG itu sendiri. Konteks free grammar bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga nantinya tidak menghasilkan derivation tree atau pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak diperlukan, atau pohon nantinya akan menjadi sangat panjang. Nah, contohnya, diberikan sebuah grammar G yaitu S, A, B, R, dan S. Himpunan aturan dari R adalah S menghasilkan ASB, S menghasilkan SS, S menghasilkan epsilon. Grammar ini nantinya akan menghasilkan string, yaitu ABAB, AAABBB, dan AABABB. Nantinya salah satu cara untuk mendapatkan string akan dijelaskan selanjutnya di bagian derivation tree. Nah, jika kita asumsikan A adalah tanda kurung kiri dan B adalah tanda kurung kanan, maka LG adalah bahasa untuk semua string yang mempunyai tanda kurung bersarang yang benar. Selanjutnya ada derivationary. Apa itu derivationary? Yaitu sebuah pohon terurut di mana not diberi label dengan sisi kiri produksi dan di mana anak-anaknya dari not itu mewakili sisi kanan yang sesuai dari role production. Nah, misalkan ada sebuah grammar itu G dengan variabelnya S, terminalnya itu beranggotakan A kecil, B kecil, terus grammarnya itu dimulai dengan variabel S dengan role production seperti itu. Untuk menghasilkan string AAA, BBB dari dictionary yang dapat dibuat seperti berikut ini. Nah, untuk membuat grammar tersebut, membuat string tersebut, yang pertama kali kita ambil adalah role production S yang menghasilkan A kecil, S besar, B kecil. Untuk dictionary awalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengubah S-nya karena A kecil dan B kecil itu terminal, sehingga yang dapat diubah adalah variabel S. Variabel S-nya kita ubah dengan A kecil, S besar, B kecil, seterusnya sampai membuat string A, S besar, B kecil, B kecil. Nah, di sini sudah membuat triple A, S besar, B kecil, B kecil. Nah, ini kan udah sampai memenuhi tadi, tinggal kita menghilangkan S besarnya. Caranya kita mengambil role production yang menghasilkan nilai epsilon, sehingga nilai string akhirnya adalah AAA, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, untuk derivationary-nya seperti itu. Selanjutnya parsing. Proses parsing adalah proses pembacaan string dalam bahasa sesuai konteks free grammar tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dalam konteks free grammar tersebut. Konteks free grammar menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Pohon penurunan atau biasa disebut dengan derivation tree atau parse tree
berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Kemudian proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penurunan terkiri atau leftmost derivation, yang mana simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Kemudian, penurunan terkanan atau rightmost derivation, yang mana simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Contohnya diberikan grammar sebagai berikut. Nah, untuk memperoleh string AABBAA dari grammar di atas dilakukan dengan cara penurunan terkiri dari S, kemudian diturunkan menjadi AAS, kemudian diturunkan menjadi ASBAS, kemudian AABAS, kemudian diturunkan menjadi AABBAS, dan menghasilkan hasil akhir yaitu AABBAA. Dengan cara penurunan tekanan, hasilnya pun sama. Kemudian yang kedua, kemudian metode parsing tersebut ada dua, yaitu yang pertama parsing top-down, di mana diberikan kalimat X sebagai input. Parsing dimulai dari simbol awal S sampai kalimat X nyata atau tidak nyata jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan dari S, dari pembacaan semua leaf dari pohon parsing jika dibaca dari kiri ke kanan. Yang kedua, parsing bottom-up. Diberikan kalimat X sebagai input. Parsing dimulai dari kalimat X yang nyata dari pembacaan semua leaf pohon, parsing dari kiri ke kanan sampai tiba di simbol S, atau tidak sampai di S jika kalimat X memang tidak diturunkan dari S. Selanjutnya ada ambiguitas. Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Misalkan, terdapat tata bahasa sebagai berikut, di mana S menghasilkan A atau B, dan A tersebut diturunkan menjadi A, dan B diturunkan juga menjadi A. Untuk memperoleh untai A, bisa terdapat dua cara penurunan sebagai berikut. Yang pertama, S menghasilkan A yang diturunkan menjadi A kecil, kemudian S menghasilkan B yang diturunkan menjadi A kecil. Nah, sebuah string yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks disebut string ambigu atau ambiguous. Grammar yang menghasilkan paling sedikit sebuah string ambigu disebut grammar ambigu. Selanjutnya, ambiguous grammar atau ambiguous language. Karena pada derivation tree, turunan paling kiri dan turunan paling kanannya adalah rotasi ekuivalen, maka definisi berikut ekuivalen. Misalkan ada CFGG yang terdiri dari NTPS, sebuah string W elemen LG dikatakan dapat diturunkan secara ambigu jika ada dua atau lebih pohon turunan yang berbeda untuk string tersebut di G. Definisinya, sebuah CFG yang diberikan oleh G dikatakan ambigu jika terdapat setidaknya satu string dalam LG yang dapat diturunkan secara ambigu. Kalau tidak, artinya tidak ambigu. Ambiguitas bahasa adalah properti tata bahasa, tetapi tidak selalu mungkin untuk menemukan tata bahasa yang tidak ambigu yang setara. Istilah bahasa ambigu bawaan adalah bahasa yang tidak memiliki tata bahasa yang jelas. Selanjutnya ada contoh grammar ambigu. Tunjukkan bahwa tata bahasa G dengan produksi S menghasilkan A atau A, B atau AB, SB. Lalu A menghasilkan A, B, BS adalah ambigu. Solusinya dapat dilihat sebagai berikut. E menghasilkan AB, SB, lalu S menghasilkan AB, AB. Demikian pula penurunan yang kedua itu S menghasilkan A, AB, lalu S menghasilkan AB, SB, dan pada akhirnya menghasilkan AB, AB. Karena AB-AB memiliki dua turunan yang berbeda, tata bahasa G menjadi ambigu. Selanjutnya, bentuk normal. Terdapat dua jenis bentuk normal, yaitu bentuk normal Chomsky atau CNF dan bentuk normal Gilbert atau GNF. CNF merupakan sebuah CFG tanpa lambda produksi yang dihasilkan oleh sebuah grammar dengan produksi dalam bentuk A menghasilkan BC,
atau A menghasilkan A, di mana A, B elemen Vn, dan A elemen Vt. CNF dapat dibuat dari CFG yang telah disederhanakan, yaitu eliminasi empty production, eliminasi unit production, dan eliminasi useless symbol. Pada CNF terdapat aturan pada ruas kanannya, yaitu hasil produksi harus dalam bentuk satu terminal atau dua variabel. Contohnya adalah sebagai berikut. X menghasilkan YZ dan Y menghasilkan P, lalu ada contoh Z menghasilkan Q. Untuk cara pembentukan atau langkah pembentukan CNF dari CFG, yaitu yang pertama kita membutuhkan CFG yang sudah disederhanakan. Untuk CFG yang sudah dalam bentuk CNF tidak dilakukan apa-apa karena aturan produksinya sudah dalam bentuk CNF. Yang kedua, pada CFG yang sudah disederhanakan terdapat dua cara atau metode. Yang pertama, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan besar dari 1. Atau dengan melakukan penggantian simbol aturan produksi yang ruas kanannya memuat besar dari lebih dari 2 simbol variabel. Lalu setelah itu dilakukan proses. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan akan diperoleh aturan-aturan baru produksi atau produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Penggantian-penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam CNF. Selanjutnya, contoh pengubahan CNF. Terdapat contoh sebagai berikut mengenai tata bahasa bebas konteks setelah disederhanakan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melihat aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF. Pada contoh berikut, yang sudah memenuhi dalam bentuk CNF yaitu variabel A menghasilkan terminal A dan juga variabel B menghasilkan terminal B. Langkah kedua yaitu melakukan pengertian aturan produksi yang belum dalam bentuk CNF. Yang pertama, ada variabel S yang menghasilkan terminal B dan variabel A akan berubah menjadi variabel S menghasilkan variabel CA. Di sini terminal B berubah menjadi variabel C karena tidak sesuai dengan bentuk CNF. Begitu seterusnya. Dapat dilihat di layar. Kemudian langkah yang ketiga, akan terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru. Berikut adalah aturan produksi dan simbol yang barunya. Dan yang langkah terakhir itu hasil akhir dari bentuk CNF itu didapatkan dari langkah-langkah sebelumnya. Kemudian dapat dilihat atau dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk normal yang kedua atau GNF, Graded Normal Form. Merupakan sebuah CFG yang sudah memenuhi beberapa syarat, yaitu sudah berada dalam bentuk CNF, tidak memiliki left recursive, dan sudah tidak menghasilkan empty production. Pada GNF terdapat aturan pada ruas kanannya, yaitu hasil produksinya harus diawali dengan terminal, lalu selanjutnya bisa diikuti dengan rangkaian simbol terminal atau variabel lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Variabel X menghasilkan terminal P atau menghasilkan terminal Q dan dua variabel yaitu YZ. Selanjutnya juga ada contoh variabel Y menghasilkan terminal P dan variabel Z. Dan juga ada variabel Z yang menghasilkan terminal Q dan variabel X. Dari beberapa contoh berikut,
sudah memenuhi bentuk GNF karena pada ruas kanannya terdapat aturan produksi yaitu hanya memiliki satu terminal dan diikuti oleh variabel lainnya. Kemudian langkah-langkah pembentukan GNF dari CFG yang sudah dalam bentuk CNF. Yang pertama, melihat aturan level. Jika terdapat variabel A yang menghasilkan variabel B, kemudian ada variabel B menghasilkan variabel C, dan variabel C menghasilkan terminal D, maka aturan levelnya yaitu A lebih kecil daripada B dan B lebih kecil daripada C. Yang kedua, mengeliminasi level rekursif dengan formula sebagai berikut. Terdapat variabel A yang menghasilkan variabel A diikuti dengan terminal B atau menghasilkan terminal C saja. Maka formula tersebut akan berubah menjadi variabel A akan menghasilkan beta diikuti dengan A aksen atau menghasilkan beta saja. Dan juga variabel A akan menghasilkan alfa diikuti dengan A aksen atau menghasilkan alfa saja. Yang ketiga, penyesuaian bentuk GNF dengan melakukan substitusi sehingga pada setiap hasil produksi diawali dengan terminal. Berikut terdapat contoh perubahan bentuk CNF menjadi GNF. Langkah pertama yaitu melihat aturan level pada bentuk CNF karena P lebih kecil dari Q, maka P sudah sesuai namun Q tidak sesuai, jadi harus dilakukan substitusi sehingga menghasilkan bentuk GNF seperti berikut. Kemudian langkah kedua dilakukan eliminasi level rekursif pada variabel Q yang menghasilkan tiga variabel Q PQ atau menghasilkan terminal B saja. Jadi pada bentuk GNF tersebut terdapat alfa yaitu PQ dan beta yaitu terminal B, sehingga menghasilkan bentuk GNF seperti berikut ini. Langkah yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian bentuk GNF karena hanya hasil produksi Q yang sudah sesuai dengan syarat bentuk GNF, maka dapat dilakukan substitusi Q terhadap hasil produksi P dan Q aksen, sehingga diperoleh hasil final dari bentuk GNF pada contoh berikut ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.